Ya, oke, selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi di kelas manajemen biaya dan waktu proyek dengan sekarang di minggu ke-11 ya. Minggu ke-11 kita memasuki topik perencanaan manajemen biaya, cost management planning. Oke, tujuan dari pembagian hari ini cuma satu. Ya, yang penting kalian tujuan untuk perkuliahan hari ini adalah untuk memahami proses pembuatan rencana manajemen biaya proyek. Kita emphasize, kita tekankan di rencana manajemen. Ini saya tekankan betul rencana manajemen karena apa? Kalau misalnya kalian masih ingat pertemuan 2 minggu yang lalu gitu ya. Nah, yang namanya manajemen biaya itu tidak hanya di estimasi biaya dan penganggaran, ya, pembuatan estimasi biaya gitu ya, atau istilahnya apa tuh, pembuatan analisa harga satuan di sini ya, membuat analisa harga satuan, lalu membuat RAB dan kurva S, itu hanyalah sebagian dari proses manajemen biaya proyek. Nah, sebelum memasuki ke pembuatan AHS, pembuatan RAB, hingga nanti ketika proyek sudah berjalan dikendalikan, pertama kita harus masuk ke tahap plan cost management. Ya. Nah, plan cost management itu dan termasuk juga pembuatan estimasi biaya ya, atau pembuatan harga satuan, dan penentuan budget atau penyusunan anggaran RAB gitu ya, RAB itu semua adalah bagian dari planning process group dari manajemen biaya proyek. Nah, di mana nanti yang estimasi biaya analisa harga satuan dan penentuan RAB, pembuatan RAB ini nanti akan dibahas dalam minggu depan dan 2 minggu yang akan datang gitu ya, berturut-turut. Nah, untuk hari ini kita fokus ke plan cost management. Nah, lalu di 3 minggu kemudian lalu kita mulai masuk ke control cost. Oke, ya. Jadi yang namanya perencanaan manajemen biaya itu adalah proses mendefinisikan bagaimana membuat metode estimasi. Bagaimana estimasinya, bagaimana cara atau metode estimasi, metode penganggaran, pengawasan dan pengelolaan biaya proyek hingga proyek selesai. Gitu. Ya, jadi intinya di sini adalah proses untuk membuat acuan, membuat guideline dalam manajemen biaya proyek. Bagaimana ada RAB, bagaimana ada analisa harga satuan, sampai karena nanti cara mengendalikan seperti dan prosedur pengendalian biaya seperti apa, itu semua adalah produk hasil dari proses ini, perencanaan manajemen biaya. Di mana inputnya ada project charter atau piagam proyek, schedule management plan, risk management plan, enterprise environmental factors, dan aset-aset proses organisasi. Nanti ini kita akan bahas satu-satu lah ya. Nah, menggunakan tools dan teknik apa saja ya. Nah, jadi untuk merumuskan acuan manajemen biaya ini ya, diperlukan adanya expert judgment gitu ya. Jadi perlu ada brainstorming dari para expert gitu kan. Kita melibatkan para pakar atau enggak anggota tim yang sudah senior, yang sudah berpengalaman. Lalu cara yang kedua atau tools yang kedua menggunakan analisis data dalam sebuah rapat. Sehingga nanti outputnya adalah jelas cost management plan gitu. Dan ada lagi gitu ya, hanya cost management plan. Nah, baru sih kita bahas nih. Input prosesnya dari perencanaan manajemen itu tadi. Ini ada project charter, schedule, risk management plan, EF, dan OPA. Oke, project charter itu dokumen otorisasi atau disebut piagam proyek gitu ya. Ini memberikan informasi secara garis besar mengenai biaya proyek dan prosedur persetujuan terkait biayanya. Gitu. Setelah prosedur itu apa? Otorisasi, gitu ya. Siapa yang diberi otorisasi untuk menggunakan anggaran ini. Gitu. Kalau misalnya kalian ingat lagi kemarin, gitu ya, di pertemuan minggu lalu, ada manajemen reserve, ada cost baseline. Kalau biasanya dalam tim proyek gitu ya, kalau kita bicara cost baseline itu sudah jelas menjadi tanggung jawab ya, di bawah otoritas si project manager. Gitu. Tapi begitu sudah mulai
masuk ke manajemen reserve gitu ya, ada manajemen reserve di situ. Nah, itu sudah di luar kendalinya si project manager. Itu biasanya sudah dikendalikan oleh pihak-pihak yang di luar tim proyek itu, manajemen atau board of director-nya si organisasi. Gitu. Nah, project charter itulah memberikan informasi tadi itu. Jadi nanti memberikan batas bagi si project manager, oke, tim kamu diberikan anggaran sebesar sekian persennya itu menjadi milik ya, tanggung jawab kami. Gitu. Anda bertanggung jawab terhadap 95%-nya misalnya seperti itu. Jadi silakan berproduksi menggunakan 95% anggaran. Ya, jadi project charter itu memberikan informasi seperti itu. Lalu ada schedule management gitu ya, schedule management rencana manajemen jadwal, kalian sudah tahu ya. Lalu risk management plan ini berguna untuk nanti ketika membuat AHS. Membuat AHS itu nanti harusnya kalau misalnya kalian nanti ketika membuat AHS sudah paham tentang bagaimana mengidentifikasi, menganalisis, lalu hingga akhirnya membuat rencana anggaran cadangan gitu ya. Nah, disitulah peran risk management plan gitu untuk menyusun AHS sehingga nanti menyusun RAB seperti apa. Bagaimana bisa membuat kita menghitung contingency reserve hingga akhirnya ke management reserve seperti apa itu ada di acuan ya, ada di risk management plan itu. Lalu IEF ya, ini enterprise environmental factor, faktor-faktor mempengaruhi manajemen ya, seperti budaya, organisasi, kondisi ekonomi nasional, kurs dan segala macam. Nah, lalu ada OPA ya, aset-aset proses organisasi ya, template ya kan, template harga satuan tiap organisasi sudah beda-beda, apalagi harga satuannya gitu. Database harga satuan sudah pasti itu berbeda-beda tiap organisasi dan menjadi rahasia dagang lah. Ya. Jadi rencana manajemen jadwal ini sebenarnya bergunanya untuk apa sih sebenarnya ya? Sebenarnya ini berguna untuk penempatan waktu ya, untuk timing kapan ada uang masuk, kapan ada uang keluar. Ini lebih berguna untuk proses pengendalian biaya biasanya. Ya, jadi bisa saya katakan untuk rencana manajemen risiko itu tadi termasuk juga salah satunya adalah seberapa besar sebuah risiko. Gitu. Kalau resikonya makin besar, secara otomatis biaya kontingensi, biaya cadangan yang dibutuhkan untuk proyek itu ya, untuk aktivitas itu akan makin besar. Ya. Sudah semestinya seperti itu. Kalau misalnya salah dalam membuat rencana manajemen risiko, salah dalam menganalisis hingga akhirnya menganggarkan yang dengan salah, nah itu nanti sudah menjadi ya, alamat itu proyek bakal cost of run karena tadi nggak ada uang cadangan gitu istilahnya. Kita nggak, proyek itu tidak mencadangkan biaya kontingensi, ya udahlah, margin yang kemakan di situ. Oke ya, ini saya perjelas lagi apa sih itu namanya piagam proyek gitu ya. Jadi piagam proyek itu tadi memberikan info garis besar. Termasuk di sini juga ada ya, ada juga di sini high level risk, resiko-resiko yang sifatnya masih general, masih cukup luas deskripsinya. Ya, ini bisa berasal dari SWOT analysis. Apa sih SWOT analysis itu? Strength, weakness, opportunity, threat. Nah, jadi kalian harus tahu ya, yang namanya project charter itu, dibuatnya sebelum proses planning. Gitu. Jadi piagam proyek itu dibuat ketika proyek itu diinisiasi atau gagasan untuk memulai proyek itu muncul. Gitu. Jadi maka dari itu SWOT analisis ini ya pun high level risk ini juga ditetapkannya itu bahkan sebelum proyek mulai. Gitu. Ketika proyek itu masih di gagasan, masih berupa konsep, masih berupa gagasan, masih dipertimbang-timbangkan apakah kita serius menjalankan proyek ini ya atau tidak gitu. Nah, disitulah ditentukannya. Lalu dalam diagram proyek ini pun juga ada namanya summary milestone schedule gitu ya. Ada jadwal-jadwal, bukan jadwal, istilahnya tanggal-tanggal waktu di milestone. Lalu daftar stakeholder di sini juga yang namanya stakeholder itu ya orang-orang atau organisasi yang bisa memberi pengaruh, bisa terpengaruh atau merasa mereka terpengaruh itu gitu ya.
salah satu di dalam konteks manajemen biaya itu ya, termasuk di dalamnya ada juga namanya sponsor proyek. Gitu. Kayak misalnya apa? Jadi dalam proyek itu bisa jadi seperti ini. Owner ya, pemilik proyek itu bisa jadi sebagai pendana atau tidak gitu. Owner itu hanya sebagai istilahnya yang akan memiliki produk proyek ini ketika proyeknya sudah selesai. Gitu. Tapi pendananya bukan owner itu. Ownernya pun juga minta pihak lain untuk mendanai proyeknya dia. Contohnya apa? MRT Jakarta, ya kan? Atau enggak KCIC, kereta cepat Indonesia Cina, gitu kan? Ya. Proyek-proyek yang dari apa yang menggunakan pendanaan dari luar negeri misalnya, itu sponsor dari situ. MRT Jakarta siapa sponsornya? JICA, Japan International Corporation Act, gitu. Jadi JICA ya kan memberikan pinjaman gitu kan kepada Indonesia gitu kan, disalurkan melalui sebuah entitas ya, lembaga baru ya yang namanya MRT Jakarta. Ya MRT Jakarta sebagai nanti pemilik dari MRT, pemilik dari sistem MRT Jakarta gitu, yang dari Lebak Bulus sampai nanti ke Kampung Bandan atau kota ya nanti itu ya, saya lupa tuh yang tahap keduanya sampai mana. Gitu. Kampung Bandan ya, saya nggak Kampung Bandan sih ya. Gitu. Nah itu MRT Jakarta hanya sebagai owner, tapi pendananya JICA. Gimana nanti ketika MRT Jakarta sudah beroperasi gitu kan, ada revenue yang diterima, ada pemasukan dari tiket dan segala macam. Nah, apa namanya? MRT Jakarta sebagai pemilik harus berbagi keuntungan. Ya, termasuk juga untuk membayar utang gitu, bayar utang ke JICA-nya. Nah, maka dari itu JICA sebagai istilahnya yang punya uang gitu ya, dia bisa memberi pengaruh dong. Dia bisa memberi pengaruh terhadap proyek itu, ya kan? Dia juga punya kepentingan terhadap sebuah proyek itu. Jadi sponsor itu pun juga menjadi kunci, apalagi dalam hal pembiayaan proyek. Lalu poin terakhir dalam pembiayaan proyek itu biasanya ada namanya persyaratan untuk approval project ini. Gitu. Oke. Syarat mutu yang harus bukan syarat mutu ya, syarat mutu itu nanti. Maksudnya dokumen apa saja yang diperlukan misalnya untuk pencairan. Itu seperti itu biasanya. Untuk closing project apa saja yang dibutuhkan dan segala macamnya. Oke, nah lalu untuk PM plan ya, PM plan itu ada schedule management plan gitu kan. Informasi mengenai kapan ya, schedule pasti bicaranya kapan, waktu-waktu gitu kan. Risk management plan gitu kan, ini sudah saya jelaskan tadi di situ ya. Jadi risk management plan itu informasi tadi mengenai metode analisis risiko ya. Jadi nggak hanya metode gitu, termasuk juga salah satunya tadi risiko-risiko apa saja yang bermain di situ, yang berperan dalam sebuah work package, activity dan segala macamnya, sehingga nanti informasi itu bisa dipakai untuk menganggarkan biaya kontingensi. Lalu ada scope baseline ya, acuan lingkup apa yang dikerjakan tidak dikerjakan dalam berupa WBS. Nah, ini sering saya tekankan nih ya, yang namanya WBS itu ya simpelnya ya, the simplest way to say this, cara paling sederhana untuk menyatakannya adalah kalau nanti ketika kalian project gitu ya, Pak, saya bingung bikin WBS gimana gitu, punya RAB nggak? Punya. RAB itulah WBS sebenarnya, itu sudah menjadi acuan sebenarnya. RAB itu bisa ada, ya, RAB itu bisa muncul, bisa ada karena punya WBS dulu sebenarnya, gitu. WBS kalau cuma berupa list saja gitu ya, daftar-daftar pekerjaan, itu namanya WBS. WBS ketika sudah ditambahkan informasi volume, jadinya apa? Bill of quantity. Bill of quantity begitu ditambahkan informasi harga satuan, ya kan, sehingga nanti ada total anggaran, jadinya apa? RAB. WBS ini adalah kunci. Tuh, ya. Jadi jangan ada lagi yang bingung gitu, Pak, bingung Pak bikin WBS gitu kan, kalau lagi bikin tugas gitu ya. Pak, bingung WBS itu dari mana? Lihat aja RAB-nya. Harusnya sih kalau di lapangan nanti seharusnya ketika bikin RAB butuh WBS sebenarnya. Jadi kalau misalnya WBS nanti dijabarkannya, dirincikannya tidak tepat gitu ya, nah nanti anggarannya bisa kemana-mana.
Jadi makanya ketika membuat rencana manajemen biaya itu, namanya acuan lingkup gitu, ini menjadi kunci di sini. Schedule dan risk management plan akan mengikuti ini, gitu ya. Karena istilahnya gini, namanya WBS ya, sebuah daftar apa yang dikerjakan tidak dikerjakan gitu ya. Kalau sebuah aktivitas itu masuk ke dalam acuan lingkup gitu ya, termasuk ke dalam daftar to do kita gitu ya, daftar pekerjaan kita, itu resikonya menjadi sepenuhnya tanggung jawab kita. Gitu. Jadi tanggung jawab tim proyek itu. Nah, kalau misalnya ada pekerjaan lain yang di luar lingkup kita, apakah itu artinya kita aman 100% dari risiko itu? Enggak juga. Gitu. Bisa jadi istilah seperti ini misalnya. Sebuah proyek gedung gitu ya, ada kontraktor struktur, ada kontraktor arsitektur. Kontraktor arsitektur fokus mengerjakan pekerjaan arsitektur, cat, pasang keramik, acian dan segala plesteran dan jendela dan segala macam, fokus ke situ. Nah, apakah berarti resiko-resiko pekerjaan struktur boleh dihiraukan, boleh dicuekin sama sekali oleh arsitektur? Ya nggak bisa. Walaupun pekerjaan struktur yang dikerjakan oleh kontraktor lain itu bukan tanggung jawab si arsitektur, tapi kalau misalnya sampai ada masalah apa-apa, di mana sampai ada masalah di lingkup yang di luar pekerjaan itu, mereka bisa terpengaruh. Nah, maka dari itu tadi seperti saya katakan, nih ada daftar stakeholder pentingnya di sini, gitu. Kenapa? Karena ketika nanti membuat anggaran biaya gitu ya, ada stakeholder nih, ya kan beda kontraktor gitu, kontraktor lain, tim lain, mereka kerjaannya ngaco, kita yang kena gitu kan, akhirnya resikonya itu menjadi masalah. Kalau sampai nggak siap untuk menganggarannya, untuk menganggarkan biaya kontingensinya, ya udah, kenalah kita hanya bisa mengandalkan apa? Klaim. Gitu. Ya iya kalau klaimnya disetujui, kalau klaim nggak disetujui, udah jadi masalah lagi di situ, ya. Nah, jadi WBS itu kunci, bisa katakan WBS itu akan terpakai ketika membuat risk management plan dan ketika membuat schedule management plan. Ini sudah saya sampaikan setengah semester yang lalu gitu ya. WBS itu adalah kunci. Oke, lalu apa sih namanya enterprise environmental factor gitu ya? Ini faktor-faktor lingkungan sebenarnya, baik di internal ya, internal organisasi dalam artian ini bisa menjadi berupa budaya, ya kan, budaya organisasi, budaya kerja. Nah, itu juga bagian dari enterprise environmental factor gitu ya. Nah, kondisi pasar ini juga kondisi faktor eksternal gitu. Ya, supply demand. Kemudian supply dan demand, fluktuasi harga di sini sangat berpengaruh gitu kan. Kalau misalnya material yang akan dipakai oleh kontraktor itu lagi langka misalnya kayak gitu. Seperti itu kayak pernah kejadian kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu atau sampai sekarang masih terjadi, saya kurang tahu juga, baja di Indonesia itu langka. Gitu. Nah, kalau bajanya tiba-tiba jadi langka, yang terjadi berikutnya apa? Ya harganya pasti akan naik. Jadi fluktuasi harga di situ. Ya. Produktivitas sumbernya juga berpengaruh di sini. Kalau misalnya nih industri alat berat misalnya, let's say begini. Tadi yang namanya produktivitas sumber daya itu akan mempengaruhi ketersediaan supaya demand-nya tadi juga. Kalau misalnya let's say quarry di satu tempat, di satu daerah gitu, satu gunung gitu, tiba-tiba stop produksi. Terjadi masalah supply chain. Dan dari tambang nggak bisa mensuplai kebutuhan konstruksi yang terjadi, sehingga terjadilah kelangkaan material gitu kan, terjadi fluktuasi harga di situ. Ini menjadi penting ketika tadi merencanakan rencana manajemen biayanya tadi. Harus lihat dulu kira-kira ketika nanti membuat estimasi biaya gitu ya, harga satuan gitu kan akan dicek, akan dilihat. Untuk membuat struktur baja gitu kita lihat dulu. Kita punya database-nya dari tahun misalnya nih, kita lihat database harga satuan gitu kan, harga satuan dari yang sebelumnya, yang track sebelumnya itu sudah 3 tahun yang lalu. Ketika misalnya material yang tersedia itu yang kita butuhkan itu masih banyak gitu.
stoknya masih banyak sehingga harganya bisa agak murah. Nah, tapi di tahun yang sekarang ini, di tahun nanti sekarang atau tahun depan ketika akan mulai proyek, itu barangnya mulai langka, material mulai langka. Nah, akibatnya ya database dari proyek sebelumnya gitu, database harga material dan harga satuan yang sebelumnya sudah pernah dibuat, ya udah nggak berlaku lagi. Barangnya udah beda, harga barangnya udah beda, udah naik semua. Nah itu karena kondisi pasarnya. Jadi harap perhatikan tadi enterprise environmental factors-nya. Di kelas yang mana ya? Di kelas ini atau di kelas yang sebelumnya gitu ya? Atau kelas yang lain gitu? Ada nanya, Pak, saya boleh nggak Pak kalau misalnya bikin harga satuan, saya pakai jurnal tahun 2017. Gitu. Perhatikan lagi, jurnal harga satuan tahun 2017 itu udah 4 tahun yang lalu loh. Ya, itu sudah 4 tahun yang lalu. Kalau kita anggap misalnya ketersediaan material itu memang masih ada lah gitu. Dari tahun 2017 sampai tahun sekarang itu ya masih supply-nya masih cukup lah gitu kan, walaupun ada inflasi ya oke lah, masih cukup lah. Ya udah, berarti kalau begitu untuk tahun 2021 tolonglah dimasukin itu yang namanya faktor inflasi di sini, ya, faktor-faktor makroekonominya, tingkat inflasi dan suku bunga ini penting ketika nanti menentukan bagaimana kita mendanai proyek ini, dan saya jelaskan nanti belakangan ya. Nah, lalu kurs proyeknya pakai dolar atau enggak, gitu. Ya kan? Nilai tukar mata uangnya berapa? Gitu. Kita pakai mata uang apa nih? Apakah hanya rupiah? Kalau pakai rupiah harusnya sih aman lah ya. Nah, cuma kalau misalnya untuk proyek-proyek yang walaupun proyek nasional ya, tapi kalau begitu ada barang impor, ya ada material yang harus diimpor dari luar negeri misalnya gitu. Saya nggak tahu lah, misalnya ada proyek yang harus mengimpor barang dari luar negeri gitu kan. Itu kurs akan berperan di situ. Ya. Kurs akan sangat berperan di situ. Nah, lalu kebijakan pemerintah setempat juga nih untuk upah minimum kerja, perizinan, ini juga menjadi faktor lingkungan yang penting. Ini budaya organisasi, ini faktor-faktor internal gitu ya. Budaya organisasi itu disiplin atau enggak? Gitu. Kalau tidak disiplin ya bisa jadi nanti uang receh aja itu kayak kayak terbuang dengan percuma aja gitu. Padahal bisa jadi itu ada anggarannya gitu loh. Istilahnya kalau uang receh diremehkan gitu ya, kita nggak tahu nanti kalau misalnya begitu pengeluaran besar-besar gitu kan, nggak tahu keluar ya dengan gampangnya. Karena tadi organisasi kalau tidak disiplin ya, dalam administrasinya, apalagi kalau kita bicara masalah duit gitu ya, ini udah menjadi lampu merah nih. Gitu. Ya. Salah satu faktor kalau kalian ingat kuliah kapan? 2 minggu yang lalu, dan salah satu faktor yang memicu kegagalan manajemen biaya proyek, yaitu budaya organisasi kalau sampai korup, ya suka tilep sana, tilep kiri kanan gitu ya, udah bubarlah itu proyeknya. Nah, ini kalau kita bicara makroekonomi ya, ini ya, salah satu faktornya bisa kita lihat indikatornya itu ada namanya GDP, ya, growth, pertumbuhan ekonomi lah kalau bahasa Indonesia-nya gitu kan, pertumbuhan ekonomi lah. Biasanya diukur pakai GDP gitu. Misalnya kalau kita bicara ekonomi nasional gitu ya, kita biasanya hanya melihat angka GDP gitu. GDP di periode pemerintah yang sekarang tuh berapa kenaikannya? Nah, istilahnya udah kayak gitulah gitu kan. Saya berjanji 5%. Nah, ini tahun depan bener 5% nih. Ini menurut data World Bank di sini. Misalnya seperti itu. Ya, ini fluktuatif loh. Ini pernah nih Indonesia tahun kapan nih kira-kira nih? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Tahun kapan GDP kita jeblok sampai kayak bentuk palung gitu tuh? Ada ingat nggak kapan? Ya, pada belum lahir ya, jangan nih di tahun ini. Tahun berapa kira-kira? Ada ingat nggak Indonesia kapan nih kejadian kayak begini? Tahun 98 kan udah lahir belum ya? Belum, Pak. Oh, belum lahir. Oh ya udah, belum lahir ya. Ya, ini kejadian tahun 98. Saya waktu itu umurnya masih SD saya waktu itu. Tahun 98. GDP kita tuh jeblok-jebloknya. Ini menuju era reformasi waktu itu ya. Menjelang
Lengsernya orde baru gitu. Ya. Fluktuatif sekali di sini. Ini menjadi salah satu faktor ketika tadi kalau misalnya GDP-nya ini jeblok ya bisa dipastikan nih harga-harga pasti pada naik. Dolar lebih dari 14.000 misalnya kayak gitu. Dulu dolar 17.000 itu udah paniknya luar biasa waktu itu sampai jeblok kayak begini. Itu menjadi salah satu faktor juga di situ. Nah, ini inflasi, tingkat inflasi. Nah, ini lagi nih kelihatan ini, ya kan? Tahun 98 GDP jeblok, inflasi meroket. Udah itu dah istilahnya walaupun kita belum tahu ya, saya bukan ahli ekonomi soalnya, saya nggak belajar makroekonomi soalnya. Cuma bisa kita lihat di sini. Ya. Ini apa namanya GDP jeblok, inflasi naik. Gitu. Cuma habis itu rata terus. Kita nggak bicara itu ya, kita nggak bicara makroekonomi ya. Cuma bisa kita lihat di sini. Kalau inflasinya di sini tahun 3% ya. Nah, ini nanti akan digunakan tadi untuk forecasting harga satuan tadi itu. Kalau ini, nah tinggal suku bunga. Tingkat suku bunga lagi-lagi ya di tahun 2019 itu sekitar 8%, 8,623% per tahun. Nah, tahun sekarang kayaknya lebih udah turun ya kalau sekarang ya tahun 2021 kayak sekarang turun. Soalnya tadi saya barusan dapat informasi, dapat penawaran sukuk tabungan itu bunganya hanya 4%, 4,8%. Berarti kan kira-kira kan suku bunganya kan akan di bawah itu pastinya gitu. Nah, ini menjadi penting nanti seperti saya katakan ketika nanti menyusun rencana dari mana kita mendanai proyek ini ya. Lalu OPA ya, Organizational Process Assets gitu ya, kebijakan ya, prosedur, panduan yang terkait dengan keuangan sudah berlaku dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Termasuk di sini prosedur pengendalian biaya, data historis proyek terdahulu ya tentu yang ini harus di-update dulu, dianalisis dulu sebelum ditentukan bisa dipakai atau tidak gitu kan. Minimal punya template lah gitu. Template ya, istilahnya template Excel gitu kan, formula, rumus itu seenggaknya masih bisa dipakai lah gitu. Yang berlaku terus gitu kan, yang nggak perlu update banyak-banyak, mungkin itu masih bisa dipakai. Tapi begitu angka koefisien, angka harga satuan, nah ya dari database penentuan harga satuan ini itu yang harus diupdate gitu. Entah itu bisa pakai diupdate-nya pakai hitungan sederhana. Ya udahlah Pak, kita kali inflasi aja lah gitu, inflasinya berapa sih rata-rata 10 tahun ke belakang 4%, ya udahlah kita naikin 4% misalnya seperti itu, atau di survei lagi, ditanya satu-satu lagi gitu. Lalu ada lesson learn ya, lesson learn juga tadi ya, lesson learn itu tadi template dari proyek-proyek sebelumnya, termasuk tadi juga untuk pembelajaran dari proyek terdahulu. Ini juga biasanya terkait dengan isu-isu ya, masalah-masalah yang terjadi di proyek terdahulu, apalagi terkait biaya gitu ya, termasuk juga resiko-resiko terkait biaya. Oke, nah, lalu apa tools and teknis yang perlu kita pakai gitu, yang bisa kita pakai. Nah, ketika membuat rencana manajemen biaya gitu, ini baru rencana manajemen loh. Kita bisa tanya ke expert gitu, pendapat ahli ya kan dari top level manajemen, board of director gitu kan, atau para manajemen top level gitu kan di level atas. Itu mereka yang punya pengalaman lebih lama biasanya punya pengalaman lebih lama terkait proyek gitu kan. Mereka yang punya istilahnya knowledge experience yang lebih banyak daripada tim proyek yang relatif lebih muda daripada para expert ini. Makanya kita perlu mengajak para ahli ini ya, bos-bos di atas ini, kalau memang mereka kompeten gitu ya, harusnya sih kompeten ya, kita anggapnya kompeten, gitu. Kita anggap mereka lebih kompeten dari kita, lebih pengalaman dari kita, minta masukannya. Nah lalu dengan para judge expert itu kita undang, dapat masukan-masukan gitu kan, nah lalu semua masukan-masukan yang ada gitu ya, termasuk yang kita ketahui sendiri gitu ya, untuk merencanakan biaya itu, kita analisis gitu ya dengan teknik-teknik analisis yang biasanya nih ya bisa menggunakan ROI ya, rate of interest gitu kan, rate of interest
Ya, betul. Sorry, return of investment. Maaf, saya salah. Atau pakai IRR ya, internal rate of return, NPV atau payback period. Payback period itu apa? Kapan balik modalnya lah, gitu. Nah, saya sebenarnya pengennya sih bisa bahas ini lebih lama gitu ya, tentang ROI, IRR, NPV, payback period, termasuk life cycle costing dan segala macam gitu kan. Nah, tapi itu nggak akan cukup kalau dibahas hanya di satu pertemuan ini gitu. Ya, kalau misalnya kalian mungkin yang tahun 2019 yang angkatan 2019 reguler, ini kalian dapatkan di kelas ekonomi teknik gitu. Masih ingat nggak kelas ekonomi teknik itu tuh time value for money gitu kan. Saya kalau misalnya mau bahas ini nih, mau bahas ROI IRR ini nih, kalian harus paham dulu tadi time value for money itu konsep dasar yang menjadi kunci pemahaman untuk membuat analisis ROI, IRR, NPV, payback period ini, termasuk life cycle costing juga di situ. Nah, harus paham itu dulu, bagaimana pengaruh waktu terhadap biaya. Nah, itu didapatkan di ekonomi teknik atau engineering ekonomi. Saran saya adalah kalau misalnya memang kalian lupa, ya lupa dengan engineering ekonomi atau belum pernah mendapatkan itu, kalian coba cari buku ya, cari buku textbook Leland Blank dan Anthony Tarquin pakai Q. Basics of Engineering Economics itu udah cukup untuk mendapatkan pemahaman tentang ini ROI dan payback period ini. Ya silakan dicarilah bukunya. Kalau meetings, ya, tadi itu meetings ini ada rapat untuk membahas bagaimana biaya itu diestimasi dan dikelola. Gitu. PM, tim inti proyek, ahli keuangan dari expert ini, stakeholder kunci juga dari para expert ini. Ini semua rapat gitu kan, menggunakan teknik analytical teknik ini ya untuk tadi menentukan bagaimana estimasi dan mengelola biaya itu. Nah, expert judgment itu bisa memberikan wawasan untuk tadi metode estimasi biaya. Nah, kalau misalnya deh ya, zaman sekarang. Kan sekarang lagi mulai naik nih, namanya estimasi biaya menggunakan BIM, Building Information Modeling gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan estimasi biaya yang lebih akurat dengan menggunakan teknologi baru seperti BIM, itu perlu diundang namanya pakar BIM. Gitu. Kalau kita bicara pakar BIM, ya BIM expert gitu kan atau BIM practitioner, itu bukan berarti marketingnya software BIM. Beda jauh. Marketing software BIM, ya kan? Itu cuma paham jualannya. Tapi BIM practitioner, BIM expert, itu yang tahu seluk-beluk BIM-nya untuk bagaimana menggunakan BIM tools ini, Building Information Modeling tools ini untuk membuat estimasi biaya. Salah satu contohnya penggunaan pakar itu seperti itu. Apalagi sekarang kan industri, gitu kan, industri konstruksi sudah makin dinamis, ya kan, inovasinya makin tinggi, tingkat kesulitan kompleksitasnya makin tinggi, ya kan. Nah, pakar-pakar baru ya untuk metode estimasi biaya yang baru juga yang inovatif itu diperlukan situ. Ya. Kalau misalnya istilah gini, lagi-lagi ya bicara metode estimasi biaya yang kalian punya itu kan apa sih? Yang paling lagi-lagi dari Kementerian PUPR, ya kan? Kementerian PUPR atau nggak dari peraturan gubernur, ya, saya lupa lagi sih. AHS itu kan standar-standar kementerian kan nggak ada ya. Itu nggak berubah. Gitu. Kalaupun ada perubahan, hanya harga satuannya. Gitu loh. Ya. Jadi apa namanya? Kebaruan itu sedikit gitu. Makanya tadi metode estimasi biaya yang baru saat ini adalah ya tadi menggunakan software gitu kan. Termasuk tadi untuk pengendalian juga pengendalian biayanya seperti apa. Kalau misalnya pakai apa namanya hanya menghitung serapan anggaran misalnya seperti itu. Nah, itu udah jadul, udah nggak valid yang kayak begitu. Proyek kami sudah menyerap anggaran 50% misalnya seperti itu. Itu bukan artinya proyeknya sudah berjalan 50%. Itu hanya mengindikasikan proyek itu sudah menghabiskan setengah dari anggarannya.
Tapi capaiannya ya embuh gitu loh. Ya. Itu mesti dirembukin lagi. Mau pakai metode seperti apa? Selain itu, expert itu juga bisa mengaplikasikan pengalaman dari proyek terdahulu, gitu. Ya. Termasuk mereka juga nanti bisa memberikan pencerahan, lah, bisa memberikan insight, pencerahan, wawasan untuk termasuk bagaimana cara menganggarkan kontingensi biaya, menganggarkan biaya kontingensi misalnya. Ini hati-hati nih kalau proyek seperti ini nih. Wah, ini beli dari mana belinya? Belinya dari sini. Wah, kalau top di situ kayak gini-gini misalnya kayak gitu. Ini suka mahal gitu kan, suka telat dan segala macam. Gitu. Kalau misalnya proyeknya seperti ini ya kan, biasanya produktivitas alat beratnya sekian sehingga koefisien harga satuannya sebesar sekian gitu. Nah, itu ada misalnya knowledge-nya, tacit knowledge itu ada di situ. Nah, termasuk di sini juga nih, ya bisa mereka masukkan untuk pelaksanaan keuangan proyek di situ. Terutama tadi tuh, ketika nanti misalnya proyeknya itu dianggarkannya misalnya tadi pakai sukuk, pakai saham atau pakai dana pribadi dan segala macam, itu butuh analisis keuangan itu jangan dari orang proyek juga, tapi datanglah para expert yang benar-benar bergerak di bidang finance, accounting. Itu menjadi penting di situ. Ya, oke. Nah, lalu expert itu juga berguna untuk mempertajam, ya, mengoreksi asumsi-asumsi yang digunakan untuk dari perencanaan biaya. Ini kayak asumsinya meleset nih, salah nih, hati-hati. Ini sudah berapa lama? Kayak tadi seperti saya katakan, gitu ya. Kalau misalnya asumsinya kalian masih menggunakan harga satuan dari tahun 2017, hati-hati, ada inflasi. Inflasinya naik turun, kadang-kadang 5%, kadang-kadang 4%. Nah, untuk teknik analisis nih, ya, teknik analisis tadi, kita bicara strategi pendanaan gitu ya. Yang namanya strategi pendanaan sebuah proyek bisa menggunakan pendanaan swadaya, pakai kantong, pakai duit sendiri gitu. Kontraktor misalnya kaya gitu, bisa lah nih, walaupun kita menang tender gitu kan, tapi kan tetap nih cairnya kapan? Duit dari owner itu cairnya kapan? Gitu loh. Kapan nih uangnya cair? Gitu. Suka-suka telat soalnya nih, apalagi proyek swasta suka telat. Gitu. Ya kan? Proyek pemerintah aja kadang-kadang telat, apalagi proyek swasta, hati-hati. Kalau misalnya untuk mencegah supaya produksi bisa jalan, misalnya yang terjadi misalnya seperti ini, saya terjadi seperti ini. Oke Pak, kita ada tanda tangan kontraknya nih, siap jalan, SPK sudah tanda tanganin, kontrak sudah tanda tangan sudah oke, biayanya sudah disepakatin, sudah dinego gitu kan. Mana Pak, uang mukanya? Oh ya udah Pak, nanti dulu Pak, silakan jalan dulu aja, gitu kan. Nanti kirim aja invoice-nya. Bahasanya tuh, kirim saja invoice-nya. Terus saya nggak seneng banget dengar gitu. Atau nggak, mending kontraknya udah tanda tangan segala macam. Yang parah adalah kalau belum ada kontrak langsung disuruh jalan sama owner. Ya jangan dulu aja Pak, tapi kontraknya SPK-nya belum ada Pak, nggak apa-apa, jangan dulu aja. Yang penting nanti kasih aja invoice ke kami. Wih, itu udah salah banget itu. Ownernya itu udah nggak bener kayak begitu. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Karena apa? Mereka mau mencoba mendanai dengan swadaya pakai uang kantong sendiri, tapi kantongnya kering, nggak ada uangnya untuk mendanai proyek. Mereka harus mencari dana dari proyek dengan menjual saham misalnya. Ya kita buka IPO deh kita, initial public offering gitu. Kita jual saham lagi lah, gitu, untuk mendapatkan suntikan modal. Atau dari penjualannya saham misalnya nggak laku misalnya gitu, nggak laku sahamnya, kenapa? Karena dilihat dari perjalanan si proyek si perusahaan ini 5 tahun ke belakang tuh rugi terus, nggak balik-balik modal misalnya, udah sahamnya nggak laku lah, ya udahlah pakai utang lah gitu, utangnya dari penjualan sukuk atau obligasi sesuatu berharga gitu, boleh juga, bisa juga seperti itu. Yang penting dapat dana segar, ya kan, dapat dana segar untuk bisa memulai proyeknya. Ini berlaku untuk owner dan untuk kontraktor. Biasanya nih taktiknya biasanya kayak gini. Kontraktor begitu habis menang tender, ya kan? Habis menang tender, cuman uang DP-nya nggak kunjung cair, ya kan? Langkah selanjutnya bagi si kontraktor biasanya apa? Disekolahin lah itu kontraknya. Sekolah nggak artian apa? Digadein. Pinjam uang, jaminannya apa? Nih kontraknya. Saya dapat kontrak yang belum cair, saya pinjam uang ke bank. Jadi begitu
uang dari kontraknya cair langsung dibayar utangnya, bisa juga seperti itu. Nah, tapi nah ini yang namanya strategi pendanaan itu nanti harus dianalisis ke depannya. Kapan balik modalnya? Kalau misal pendanaannya pakai jual saham, ya kan? Kalau misal jual saham berarti kan apa? Berarti harus ada pembagian keuntungan. Kalau ada untung yang harus dibagi, untungnya buat orang yang menjual saham itu gimana? Dihitunglah pakai payback period untuk menghitung kapan kita bisa balik modal. Atau pakai return on investment ROI atau IRR untuk menghitung profitnya berapa persen per tahun. Atau pakai NPV, present value, dan lain-lain di situ. Ya. Nah, kalau pakai utang, nah itu kita mesti analisis juga gitu. Kapan bisa uang yang kita dapat, revenue ya, pendapatan kita dapat harus disisihkan sebagian untuk nyicil utang gitu, nyicil bayar utang. Nah, itu gimana lagi? Apa dampaknya terhadap keuntungan kita nanti pakai tax finansial. Gitu. Yang ini harusnya sudah kalian dapatkan di engineering ekonomi tadi. Kalau saya bahas di hari ini bisa panjang, nggak selesai nanti. Nah, kalau untuk strategi pembayaran sumber daya gitu ya, tadi ini ketika nanti misalnya nih kita mau pakai alat berat atau mau pakai sebuah alat lah atau sebuah instalasi, bisa kita bikin, misalnya mau bikin instalasi batching plan gitu kan, mau konkret batching plan atau asphalt batching plan kita bisa bikin. Tapi kita nggak punya sumber daya manusianya, Pak. Kita nggak ada yang bisa bikin batching plan, nggak punya pengalaman. Ya udahlah, beli. Kita beli alat. Mahal, Pak, beli alat, Pak. Ya udahlah, kita sewa, rent, atau lease. Lease itu sewa, cuma lebih panjang. Sewanya bisa bertahun-tahun gitu kan, kayak kontrak rumah. Kalau rent itu kontraknya paling harian bulanan gitu. Ya. Lebih murah sih, at least for that time gitu. Untuk saat itu emang lebih murah, cuma kedepannya kalau dikumpulin, biasa sewanya dikumpulin gitu kan, bisa jadi lebih mahal gitu. Ini menjadi strateginya juga. Dimana setiap strategi nanti mau bake or buy, rent atau lease, ini nanti pada akhirnya harus kembali dianalisis menggunakan teknik analisis finansial tadi. Sehingga nanti ya, jadi pada dasarnya yang namanya kita merencanakan manajemen biaya gitu ya, apa saja sih yang kita kerjakan di situ? Kita merumuskan pedoman proses. Tadi membuat acuan, membuat pedoman, membuat panduan lah. Gitu. Termasuk menetapkan bagaimana metode pengendalian. Mau pakai apa? Gitu. Nanti di 3 minggu yang akan datang saya akan jelaskan metode pengendalian biaya yang lebih akurat daripada tadi metode serapan anggaran. Atau terus dalamnya juga untuk plan cost management, ya. Di sini juga menentukan tingkat akurasi estimasi biaya gitu ya. Ini mau seberapa detail nih, dengan akurasi estimasi biayanya tadi tuh. Tadi ingat-ingat lagi tuh di pertemuan minggu lalu. Ya kan ada kelas-kelasnya, kelas 5 sampai kelas 1. Di tahap mana kalian itu proyek ini berada? Kalau mau tender tuh berarti harus di kelas berapa seenggak-enggaknya. Kelas apakah kelas 5? Ya nggak bisa kelas 5. Kelas 5 itu masih ngawang-ngawang banget. Ya, lalu menentukan faktor lingkungan usaha tadi tuh. Nah, tadi tuh kita mau pakai asumsi inflasi berapa persen, suku bunga berapa persen. Ya. Terus nanti forecast ke depannya 5 tahun ke depan berapa lama. Nah, ingat loh, yang namanya proyek konstruksi itu nggak selalu cuma dalam setahun 2 tahun selesai. Ada proyek yang bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun baru selesai. Proyeknya multi years. Ya. Melewati berbagai tahun bertahun-tahun gitu kan. Nah, itu akan sangat menentukan biayanya seperti apa nanti di situ. Harus pinter melihat forecasting, melihat data historis ke belakang, lalu berdasarkan data di historis di belakang itu, lalu kalian lakukan forecasting ke depan. Termasuk nanti ketika itu kalau skalanya makro ya. Sekarang bisa kita perkecil perspektifnya, jadi skalanya agak lebih kecil, mikro, cuma di satu proyek saja, nanti nggak data historis kinerja biaya dan waktu yang sudah lewat, dianalisis yang sekarang seperti apa, lalu dilihat forecasting seperti apa, nah itu juga menjadi salah satu kompetensi pengelolaan biaya yang harus kalian kuasai juga nantinya. Itu nanti akan kita pelajari
di waktu kita mempelajari pengendalian biaya. Lalu kegiatan planning cost management yang berikutnya adalah kita menginterpretasikan ya, kayak menerjemahkan piagam proyek dan rencana manajemen proyek yang tadi. Nah, rencana manajemen proyek itu kan tadi termasuk apa tadi? Schedule, risk, scope. Itu diterjemahkan lagi menjadi sebuah rencana biaya, rencana manajemen biaya tadi. Gitu. Termasuk project charter. Project charter itu kan tadi ada apa? Ada business case, ada tujuan bisnisnya dari menjalankan proyek konstruksi. Namanya tujuan bisnis itu apa sih? Nyari untung kan? Nah, dari penetapan harus untung berapa persen itulah akhirnya dibuat rencana, digodok ke sebuah rencana bagaimana produksi kita, aktivitas proyek kita itu bisa mendapatkan untung seperti sudah ditetapkan di project charter. Ya. Ingat-ingat lagi waktu itu yang di minggu lalu, ya kan? Dari kontraktor menang tender nih, ya kan, dari menang tender itu ditentukan dulu marginnya berapa persen. Oke, kita mau ambil untung sekian persen, gitu. Nah, keuntungan sekian persen itu dituliskan, ditetapkan, dinyatakan dalam project charter, dalam piagam proyek. Piagam proyek itu diberikan dari board of director, dari pihak top management di si kontraktornya itu kepada project manajernya. Project manager, nih saya kasih piagam proyek buat ente jadi project manager nih. Ingat loh, ini target keuntungannya loh harus ditempatkan segitu. Kalau dapat prestasi, dapatlah Alphard, misalnya seperti itu. Nggak dapat, ya udah, perbarui CV-nya lah, gitu loh. Iya kan? Nah, project charter itu menyatakan dengan jelas tujuan bisnisnya. Tujuan bisnis ya secara langsung adalah tujuan finansial, keuntungan finansial sih organisasi. Mau dia owner, mau dia kontraktor, mau dia vendor, mau itu konsultan, semuanya itu yang namanya project adalah project charter. Dijelaskan, di state dengan clear, untungnya berapa persen. Gitu. Untuk mencapai untung sekian persen itu adalah namanya strategi-strategi proyeknya seperti apa. Lalu buatlah namanya rencana manajemen biaya, ya clearly gitulah ya. Yang namanya rencana manajemen biaya itu seenggaknya menjelaskan hal-hal ini. Ya, nih ada panduan penyusunan acuan, ya, acuan biaya atau RAB. Seenggaknya bikin yang namanya format pelaporan. Gitu. Ya. Format pelaporan ini bisa mengikuti format dari apa yang terdahulu atau mau bikin baru, ya kan, bikin baru tapi masih ada bau-bau yang dulu nggak apa-apa. Atau bikin baru sama sekali pun juga nggak masalah. Yang penting dalam membuat rencana manajemen biaya itu harus ada formatnya, harus ada template-nya lah. Gitu. Nah, lalu prosedur cost control seperti apa ya? Aturan pengukuran kinerja biaya pakai apa? Apa yang diukur? Serapan kah? Atau verified deliverables? Atau certified products? Itu apa sih nanti ya? Apa yang akan digunakan nanti di situ? Nah, lalu termasuk dalam juga tadi estimasi biaya dan RAB. Mau pakai kuantitas apa untuk setiap pekerjaan ini? Oh, untuk kerjaan ini kita pakai satuannya luas. Oh, ini kita pakai satuannya meter lari. Oh, ini satuannya pakai ton, kubik, lamsam misalnya seperti itu, atau unit. Nah, itu di situ ditentukan untuk pekerjaan ini pakai ini. Lalu termasuk tingkat realisasi pembulatan ya, ini accounting mode lah ya. Ini nanti akurasi estimasinya. Sumber pendanaan mau pakai apa tadi? Ditetapkan di situ. Oke, kita pendanaan proyek ini sementara untuk pendanaan proyek ini kita pakai sukuk, kita pakai jual obligasi, saham atau utang segala macam, atau pakai dana sendiri misalnya kayak gitu. Saya jadi ingat waktu itu. Satu-satunya proyek swadaya ya yang pernah saya datangin, yang pernah saya magang di situ adalah proyek gedung baru Universitas Yarsi. Tahu nggak Yarsi? Kampus Yarsi tahu nggak? Universitas Yarsi yang kedokterannya bagus tuh. Pernah dengar nggak? Universitas Yarsi. Di daerah Jakarta Timur. Pernah dengar ya? Di daerah Jakarta Timur. Pernah ya? Itu satu-satu itu the one only proyek swadaya yang pernah saya datengin gitu. Jadi proyek itu dimiliki oleh Yayasan Yarsi, di mana Yayasan Yarsi itu kayaknya ya
kalau yang seingat saya dulu mereka itu kayak membentuk entitas perusahaan kontraktor baru, CV ya, CV, bukan PT tapi CV, yang sebenarnya pemiliknya juga orang yayasan juga sebenarnya, gitu kan. Lalu mereka dikelola secara swadaya, yang nyari uang ownernya juga dari apa? Dari uang pangkal pembangunan si kampus, uang pangkal atau uang gedung pendaftaran, gitu kan, mahasiswa itu, ya kan. Apalagi kedokteran itu, tahu sendiri kan biaya masuk kedokteran itu berapa ratus juta lah ya, zaman saya dulu tuh. Nah, itu dari situ mereka kelola sendiri. Nah, dampaknya nanti kelihatannya gitu, yang kelihatannya dari situ adalah dampaknya adalah kalau sumber dananya lagi macet, gitu kan, entah karena satu dan lain hal, misalnya pemasukan lagi turun, ekonomi lagi turun, ya kan, kondisi ekonomi lagi agak jelek, gitu kan, mereka bisa ikut berhenti karena nggak ada istilahnya jaminan proyek terlaksana, itu nggak ada di situ. Ya, nah, kalau bicara jaminan pelaksanaan segala macam itu di kontrak gitu ya, itu kontrak yang lebih banyak tahu di situ. Nah, bagaimana rencana rencana manajemen itu juga menjelaskan kira-kira nih kalau sampai ya apabila ada penyimpangan, ada deviasi, ada varians biaya, toleransinya berapa persen? Nah, tadi pakailah kontingensinya itu, ya. Termasuk di sini juga termasuk ada namanya biaya kontingensi. Harusnya deviasi itu ya namanya variance, cost variance itu walaupun sampai terjadi jangan sampai sebisa mungkin jangan sampai menghabiskan biaya kontingensi. Lalu yang terakhir adalah tadi pembagian peran tanggung jawab pengelolaan biaya proyek. Gitu. Siapa yang menyusun harga satuan, siapa yang ngecek harga satuan, siapa yang menyusun RAB, siapa yang mengecek RAB, siapa yang bikin aspraf, siapa dan seterusnya. Siapa yang nanti meng-ACC pembelian dari procurement seperti siapa yang nanti yang ngecek, siapa nanti yang akan meng-ACC request for inspection atau permintaan pencairan progres. Nah, itu ada di situ tuh. Ya, termasuk untuk tim biayanya pun juga harus ada di situ. Oke, terima kasih. Udah cepat juga ya. Oke, sampai situ aja materinya. Apabila ingin ditanyakan, nanti silakan bertanya di kolom komentar Google Classroom, gitu kan. Nanti di situ akan saya jawab pertanyaannya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.